Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah kalkulus. Dan kali ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu tentang turunan. Sebelumnya, pastikan dulu teman-teman memahami dengan baik konsep limit, pendekatannya, dan aturan-aturan atau rumus-rumus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit, termasuk epsilon delta. Karena itu kedepannya akan banyak digunakan di konsep turunan, dan kalau turunan akan digunakan di konsep selanjutnya, integral, begitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 subbab saja. Yang pertama tentang garis singgung, yang kemudian nanti akan digunakan untuk memahami definisi turunan, dan kita juga akan belajar tentang aturan-aturan, teorema-teorema yang bisa digunakan untuk mencari nilai turunan. Pertama, kita mulai dari garis singgung. Sebelumnya kita kilas balik dulu mengenai persamaan garis lurus dan kemiringan. Nah, teman-teman kalau masih ingat, di materi pertemuan pertama ada materi tentang persamaan garis singgung persamaan garis lurus, walaupun tidak banyak saya bahas. Nah, kita bisa persamaan garis lurus selalu tertulis dalam satu dari dua bentuk ini. Contohnya, misalnya ada 3x plus 6y tambah 5 sama dengan 0. Bentuk pertama. Nah, sebenarnya persamaan garis ini bisa berubah menjadi bentuk kedua kalau kita operasikan. 6x-nya tetap, 6y-nya tetap, 3x dan 5-nya pindah ke ruas kanan jadi min 3x dikurangi 5. Kemudian semuanya kita bagi 6. Jadi min 3x min 5 per 6. Kalau bingung kenapa? Karena ini 6 dikali y. 6 kali y. Kalau perkalian pindah ruas ke sebelah kanan, dia menjadi pembagian. Maka dia jadi min 3 per 6x min 5 per 6, atau kita bisa tulis min 1 per 2x min 5 per 6. Maka 1 per 2 nya jadi m, 5 per 6 nya jadi c, konstan itu. Nah, untuk mencari persamaan garis lurus, kita bisa menggunakan satu dari dua formula. Pertama, jika diketahui dua buah titik, kita bisa menggunakan formula ini. Karena untuk membuat sebuah garis butuh minimal dua buah titik. Titik pertama dan titik kedua. Tinggal ditarik aja garis, bisa jadi garis. Atau yang bikin lebih lurus, dia bisa jadi garis. Tinggal kalian perpanjang garisnya ke arah kanan dan ke arah kiri, dia menjadi garis. Minimal butuh dua buah titik untuk dia membentuk garis. Sama juga dengan persamaannya, minimal butuh dua buah titik untuk kita bisa menentukan persamaan garisnya. Yang kedua, butuh satu buah titik dan sebuah nilai kemiringan. Kita punya satu titik, dia miringnya 4 misalnya, berarti miringnya segini. Atau satu titik, dia miringnya min 4, berarti dia segini. Seperti itu. Jadi satu titik saja cukup, kemudian tentukan dia miringnya seberapa, segimana. Nah, itu cukup untuk membuat sebuah garis. Itu juga cukup untuk membuat sebuah persamaan garis. Begitu. Kemudian kemiringannya gimana carinya? Sebenarnya kemiringannya juga ujung-ujungnya kalau tidak diketahui, maka harus dicari dari dua buah titik. Kita lihat di kurva. Ada dua buah titik di sini, titik x1 y1 dan titik x2 y2. Tadi dari dua buah titik bisa ditemukan sebuah persamaan garis. Dari dua buah titik juga bisa ditemukan kemiringannya. Kemiringannya adalah jarak y dibagi jarak x. Jarak y. Ini jarak ya, y2 min y1. Y2 kan sebesar ini kan 0,0. Y2 dikurangi Y1 jadi tersisa hanya ini saja, Y2 min Y1. Nah, ini bisa juga nanti akan tertulis sebagai delta Y.
delta Y, yang bawah nanti akan tertulis delta X. Nanti ini akan dipakai kalau kalian membahas turunan dalam konteks diferensial. Nanti ke belakangnya juga akan sering dipakai. Jadi delta ini adalah jarak antara Y2 dan Y1, sedangkan delta X adalah jarak antara X2 dan X1. Ininya delta X, ininya delta Y. Mohon diingat-ingat konsep kemiringan ini, karena ini akan dipakai untuk memahami garis singgung. Begitu. Selanjutnya, oke, untuk materi garis singgung. Apa itu garis singgung? Berdasarkan definisi garis singgungnya Euclid, garis singgung adalah garis yang menyinggung sebuah kurva pada satu titik, hanya pada satu titik. Namun definisi tersebut hanya tepat untuk lingkaran. Jadi kalau di lingkaran, kalian punya lingkaran, kalian tinggal tempelkan satu buah garis, kawat atau besi yang lurus, tempelkan saja di lingkaran, kalian akan menemukan bahwa garis tersebut hanya menyentuh lingkaran pada satu titik saja, yaitu A. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Jadi akan selalu ada satu garis unik yang menyentuh satu buah titik di lingkaran, dan titik tersebut menjadi garis singgungnya. Dan kalian bisa mencari persamaan garis singgungnya dengan mencari kemiringannya berapa. Tinggal dipilih aja satu titik di sini, lalu kemiringannya kalian bisa lihat dari delta Y per delta X nya, nanti ketemu. Kecuali untuk min 12,0, tidak ada garisnya kan, karena dia garis yang tegak. Kalau garis yang tegak berarti X nya 0. Kalau X nya 0 berarti delta Y per delta X nya bernilai 0. Karena itu dia tidak punya kemiringan. Kalau untuk kasus titiknya ada di min 12,0 atau di sebelah sini. Diperhatikan. Selama ada garisnya berarti kemiringannya ada, garis singgungnya ada. Tapi lihat ketika dia menyentuh di titik ini, ternyata tidak ada. Ya, di titik 12,0 garis ungunya hilang. Karena hilang itu maksudnya adalah garis singgungnya tidak ada di sini, tidak terdefinisi garis singgung di sini karena dia bersifat tegak. Selanjutnya, nah bagaimana kalau di kurva? Kalau di kurva definisi ini tidak berlaku. Kenapa? Karena definisi ini syaratnya adalah garis yang menyinggung kurva hanya pada satu titik saja. Sementara kalau di kurva kita punya beberapa titik. Misalkan kita pilih satu titik, kemudian kita pilih satu garis singgungnya. Misalnya ini kita pilih titik di sini, kemudian kita tarik garis untuk garis singgung. Kenyataannya garis singgung ini akan menyentuh garis lainnya. Nah, dia di sini jadi garis singgung mungkin karena dia hanya menyentuh satu titik ini. Tapi dia tidak menjadi garis singgung untuk kurva ini karena dia menyentuh di titik di kurva lainnya dan itu tidak berhimpit. Kalau kita pilih titik lainnya misalnya, ini apalagi dia sudah pasti tidak menyentuh di satu titik saja, pasti menyentuh di banyak titik karena sangat lurus persis dengan kurvanya. Karena kebetulan di bagian ini kurvanya lurus ya, tidak berkelok. Di sini juga. Nah, ini juga sudah pasti dia tidak menyentuh hanya pada satu titik. Oleh karena itu definisi ini tidak bisa dipakai atau tidak benar pada kurva. Dia hanya benar pada lingkaran saja sebenarnya. Lalu bagaimana untuk kita menentukan garis singgung pada sebuah kurva? Kita lihat pada materi selanjutnya. Jika berbicara mengenai garis singgung pada sebuah kurva, kita tidak bisa hanya menggunakan satu titik saja, tapi kita membutuhkan bantuan titik yang lain. Sekarang perhatikan, kita memiliki sebuah kurva di sini. Kemudian kita memilih sebuah titik P,
sebuah titik P di sini. Nanti titik P ini yang akan kita cari garis singgungnya. Kita akan mencari sebuah garis singgung pada kurva di titik P. Namun karena hanya satu titik saja tidak cukup, maka kita akan memilih satu titik lagi Q. Satu titik lagi Q. Yang mana jarak antara P dan Q untuk X-nya, misalkan sini ada titik C, kemudian ada C plus H, maka jarak antara titik P dan titik Q di sumbu X adalah H. Begitu. Di sini. Nanti untuk yang Q dia akan bisa bergerak sesuai kurva, sedangkan P-nya tetap. Kenapa P-nya tetap? Karena kita akan mencari garis singgung di P, sedangkan Q akan bergerak mendekati P. Coba perhatikan di gambar berikut. Jadi di sini terdapat, seperti yang kalian lihat, terdapat sebuah kurva dengan fungsi fx sama dengan 1/4 x kuadrat min x plus 1. Kemudian kita juga memilih satu titik P di sini yang berwarna ungu, titik P 4,1, dan titik ini akan kita cari persamaan garis singgungnya atau kemiringannya. Nah, seperti yang kalian ketahui, pilihannya adalah untuk mencari persamaan garis singgung kita harus punya minimal 2 titik atau satu titik dengan kemiringan. Tapi di sini kita hanya punya satu titik dan kita tidak bisa menentukan kemiringannya juga, karena untuk menentukan kemiringan minimal butuh satu titik yang lain. Karena itu kita memilih satu titik lain, yaitu Q di sini yang berwarna hijau. Q ini dia akan membentuk sebuah garis sekan namanya. Q jika dihubungkan dengan titik P, dia akan membentuk sebuah garis namanya garis sekan. Kenapa garis sekan? Karena garis sekan adalah garis yang bisa berubah-ubah mengikuti arah geraknya Q. Nah, kebetulan titik Q ini ada di kurva, maka dia bergeraknya juga bergerak di sepanjang kurva yang ada, yang dimaksud. Lalu kalau kita tarik nanti dia mendekati P, kita tarik dari sini, perhatikan di sini dia 11 ya, di sini X-nya 4, di sini X-nya 11. Dia ada di 4 dan dia ada di 11. Kalau kita tarik ke bawah lagi, X-nya jadi turun. Maka dia jarak hanya jadi berkurang. Kalau perhatikan di sini, jarak hanya jadi berkurang. Karena jarak hanya berkurang, kemiringannya juga jadi berubah, jadi turun. Maka dengan seiringnya H, kemiringannya jadi berubah dan garis sekannya jadi semakin persis dengan garis singgung yang kita mau. Semakin persis dengan garis singgung yang kita mau. Karena hanya semakin dekat. Untuk H yang semakin kecil nilainya, garis sekannya semakin mendekati garis singgung. Namun ketika dia pas menempel berimpitan, berarti dia hanya 0. Nah, ketika hanya 0, berdasarkan rumus kemiringan, berarti yang di bawah sini 0, maka kemiringannya menjadi undefined, menjadi tidak terdefinisi. Wah, jadinya bagaimana kalau kemiringannya tidak terdefinisi, padahal kemiringannya ada, jelas terlihat. Maka disinilah kita menggunakan konsep limit. Jadi konsep limit yang kemarin tentang epsilon delta itu kita manfaatkan di sini untuk mencari persamaan garis singgung dan kemiringannya di kurva pada satu titik tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisinya. Definisi dari garis singgung pada sebuah kurva. Kita lihat garis singgung tangent line pada sebuah kurva fx pada titik P adalah sebuah garis dengan kemiringan seperti pada formula ini. Kalau tadi di awal kemiringan sebuah garis lurus ditemukannya dengan M sama dengan Y2 per Y1 per X2 min X1.
atau dia nanti akan seringnya dipakai sebagai delta Y per delta X. Nah, kalau di sini delta Y per delta X-nya tidak bisa kita pakai karena dia kurva, tidak seperti lingkaran. Pasti akan ada titik lain yang tersentuh oleh garis tersebut di kurva. Oleh karena itu kita menggunakan pendekatan limit, pendekatan jarak dengan ketentuan bahwa limitnya ada di titik tersebut dan dia tidak bernilai tak hingga atau negatif tak hingga. Untuk lebih jelasnya, ayo kita coba di soal. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Berarti ini jadi C, ini jadi FC. Maka C-nya sama dengan 2, F2 sama dengan 4. Kok benar F2 sama dengan 4? Kan X kuadrat. Berarti F2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, benar ya. Berarti titik ini memang benar ada di kurva tersebut. Langsung kita gunakan saja rumusnya menggunakan pendekatan limit. Yang mana ini kan sebenarnya rumus untuk mencari kemiringan ya. Tapi untuk mencari kemiringannya kita lakukan dengan pendekatan limit. Jadi mempersempit jarak H. Oke, karena fungsinya adalah X kuadrat, berarti C plus H sama dengan 2 plus H kuadrat, karena C-nya sama dengan 2. Kemudian FC-nya berarti F2, berarti 2 kuadrat. Dijabarkan, kita punya 4 ditambah 4H tambah H kuadrat kurangi 4. Ini tinggal dioperasikan, habis, sisa 4H plus H kuadrat. Kita keluarkan H-nya. Kemudian dicoret sisa 4 plus H. Nah, karena dia masih 4 plus H, baru kita substitusi H mendekati 0. Dia sama dengan 4. Maka persamaan garis singgung untuk kurva ini X kuadrat di titik 2,4 adalah sebuah garis yang menyentuh titik 2,4 dengan kemiringan 4. Kemiringan garis singgung kurvanya adalah 4. Dari sini kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Gimana? Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 4 sama dengan 4 X min 4. Y min 4 sama dengan 4X min 16. Y sama dengan 4X min 16 plus 4. Kesini Y sama dengan 4X min 12. Kelihatan bahwa dia sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX plus C, dengan M-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan min 12. Gitu. Itulah kenapa kita perlu mencari kemiringan dari garis singgung. Karena kita sudah punya titiknya, kita punya sebuah kurva, misalnya kurva, kita punya sebuah titik, dicari dulu kemiringannya berapa. Dia kemiringannya 4 misalnya, kemiringannya 4. Nah, dari situ kita baru bisa mencari persamaan garis singgungnya. Begitu maksudnya. Selanjutnya adalah kecepatan sesaat. Ini memiliki konsep yang sama dengan garis singgung yang tadi. Sama persis konsepnya, hanya beda nama. Kalau garis singgung di kurva tadi di matematika kalian akan temukan. Kalau kecepatan sesaat kalian akan menemukannya di mata pelajaran fisika. Nanti kalau ada fisika dasar atau fisika teknik, kalian akan melihat konsep ini dalam kecepatan sesaat atau kecepatan yang lainnya. Rumusnya sama. Sekarang hitunglah kecepatan sesaat suatu benda jatuh di detik kedua dan detik ke-3,5. Berarti dia minta 2, C-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 3,5. Dengan fungsinya Ft sama dengan 16T kuadrat.
Ini berarti dia tidak berupa titik, tapi hanya diketahui C-nya saja, X-nya saja. Maka lanjut kita langsung menggunakan rumusnya. Sama dengan 16C kuadrat dikurangi 16C kuadrat. Sama dengan, karena C plus H kuadrat berarti dia dijabarkan jadi C kuadrat ditambah 2CH ditambah H kuadrat. Dijabarkan kembali, 16-nya dikalikan ke semua suku yang ada di sini. Jadi 16C kuadrat ditambah 16 kali 2 sama dengan 32 CH, 16 kali 1 jadi 16H kuadrat. Di sini ada 16C kuadrat, kita habiskan dengan yang di kanan. Tersisa 32CH dan 16H kuadrat. Kita keluarkan H-nya. Oh, ini tidak ada, kita tulis saja. Kita keluarkan H-nya, 32C ditambah 16H per H. Nah, ini tinggal dicoret. Akan tersisa 32C plus 16H. Baru X sama dengan 0-nya disubstitusi, dia jadi habis, sisa 32C. Ini adalah fungsi turunan F. Ini adalah fungsi kecepatan sesaat. Kalau ini adalah fungsi kecepatan, dia adalah fungsi kecepatan sesaat. Maka untuk C sama dengan 2, kecepatan sesaatnya sama dengan 32C, 32 kali 2 sama dengan 64. Di detik 3,5 kecepatan sesaatnya adalah 112. Ingat, kalau dia Ft-nya sama dengan 16C kuadrat, dia kecepatan biasa, kecepatan umum, maka 32C atau T, dia adalah kecepatan sesaat. Begitu. Nah, konsepnya sama dengan garis singgung yang tadi. Tapi di sini di fisika dia digunakan untuk mencari kecepatan sesaat. Di biologi dia digunakan untuk mencari laju pertumbuhan sebuah organisme. Di ilmu ekonomi dia digunakan untuk mencari keuntungan marginal. Digunakan juga untuk mencari kepadatan kawat di fisika atau laju pemisahan di kimia. Konsep-konsep ini semuanya sama, hanya beda nama. Beda nama saja, tapi masih menggunakan konsep yang sama. Konsep pendekatan menggunakan jarak. Nah, untuk membebaskan konsep umum tersebut dari penamaan yang berbeda, padahal yang di biologi ngomongin pertumbuhan organisme, di matematika ngomongin tentang garis singgung, padahal intinya sama itu, konsepnya sama itu. Maka kita memilih satu buah nama untuk membahas konsep ini, agar kemanapun konsep ini digunakan, walaupun dalam konteks yang berbeda, kita punya satu pemikiran yang sama. Dan kita menggunakan nama turunan sebagai nama netral atas konsep tadi, konsep limit dan kemiringan ini. Selanjutnya, definisi turunan. Jadi, turunan sebuah fungsi adalah sebuah fungsi aksen. Biasanya kita bilang f prime atau f aksen atau turunannya f, yang mana turunannya f ini didefinisikan sebagai limit kemiringannya, limit jarak antara fx plus h min fx per h. Dengan catatan, sebuah fungsi bisa diturunkan jika limitnya ada. Jadi pastikan dulu limitnya ada. Jika limitnya ada, maka dapat dikatakan bahwa f terdiferensiasikan di C. F bisa diturunkan di C. Pencarian turunan sebuah fungsi disebut diferensiasi. Seringkali nanti ke depannya di fisika teknik atau di matematika teknik kadang-kadang itu tidak pakai kata turunan, tapi menggunakan kata diferensiasi atau diferensial.
persamaan diferensial. Nah, jadi nanti kalau kalian tiba-tiba bahasanya tentang diferensial tapi kok turunan, ya karena memang keduanya sama-sama membahas satu konsep ini. Begitu. Nah, definisi di atas juga dapat dijabarkan dalam konteks dua buah titik dengan titik C sebagai titik singgung dan X sebagai titik yang mendekati C. Nah, kalau tadi kita pakai H yang mana H itu adalah jarak antara C ke sini, ini ke sini kan X min C. X min C kan sama dengan H. X min C sama dengan H. Kalau di sini kita pakai H, kebetulan sekarang H-nya diganti dengan X min C. Kita X min C-nya menggunakan H, berarti X min C sama dengan H. Berarti H di sini diganti dengan X min C. Lalu bagaimana dengan X per H? Tinggal kita ganti X sama dengan H plus C. Pindah lagi C-nya. X plus H, X min H sama dengan C. X min H sama dengan C, X plus H juga sama dengan C. Sama dengan kemarin, kalau ada titik C, berarti kesininya adalah X. Kalau ada titik C, kesininya adalah C plus H, kesininya adalah C min H. Gitu. Ini dia menggunakan satu titik dan sebuah jarak. Kalau di sini dia menggunakan satu titik dan satu titik yang lain yang bergerak mendekati titik X. Begitu. Lanjut. Ini teorema, kita sudah langsung masuki teorema, yaitu jika turunan dari untuk C, jika turunan pada titik C ada, maka sebuah fungsi f kontinu di C. Pastikan bahwa kalau dia nilai turunannya ada, maka dia mengakibatkan bahwa fungsi C ternyata bersifat kontinu. Selanjutnya ada notasi Leibniz untuk turunan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa akan ini fungsi ini sebenarnya kan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini pada seringnya nanti akan menggunakan bentuk segitiga yang mana dia dikatakan sebagai delta. Delta berarti dia adalah sebuah jarak, delta Y per delta X, berarti jarak Y dibagi jaraknya X. Maka kalau ada X ditambah delta X, berarti dia X ditambah jarak dari X ke sebuah titik tertentu. Begitu. Kemudian rasio ini mewakili sebuah kemiringan dari garis sekan melalui X, Fx yang digambarkan di gambar. Ada gambarnya tapi ada di buku kalkulus, silahkan dicek. Yang mana delta X-nya mendekati 0. Delta X-nya mendekati 0 artinya hanya mendekati 0, jaraknya semakin habis mendekati 0. Untuk limit delta X mendekati 0, fungsinya masih sama dan dia bisa menjadi turunannya. Ini sebenarnya adalah gabungan dari pemahaman dari tadi awal. Turunannya dalam bentuk limit kemiringan. Kemudian kemiringan itu sendiri bisa ditulis dalam bentuk segitiga yang dibaca dy per dx. Ini juga bisa ditulis dalam notasi Leibniz lainnya, dan hanya d saja. D. Ini bacanya dy per dx. Kalau ini delta y per delta x. Dan dua-duanya sama-sama tentang turunan. Kalau delta hanya tentang jarak, kalau d adalah turunan y terhadap x. Turunan y terhadap x. Nanti kedepannya akan ada lebih banyak latihan untuk membuat kalian lebih paham. Lanjut. Aturan-aturan mencari nilai turunan. Jadi sebenarnya kalau di SMA masih ingat bagaimana mencari nilai turunan, kayak pangkatnya turun, kemudian dikurangi 1 dan lain-lain, itu sebenarnya ada teoremanya tersendiri. Pertama adalah aturan fungsi konstan. K itu konstan, jadi kalau misalnya ada fx,
sama dengan 5 atau fx sama dengan 1700. Ini sama, f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi semua fungsi konstan turunan pertamanya f aksen x-nya sama dengan 0, berapapun konstannya. Selanjutnya fungsi identitas. Kalau dia fx-nya sama dengan variabel itu sendiri, atau fy sama dengan y, atau fp sama dengan p itu sendiri, bilangan itu sendiri, maka f aksennya f aksen x-nya sama dengan 1, f aksen y-nya sama dengan 1, f aksen p juga sama dengan 1. Selanjutnya, nah ini aturan pangkat, ini yang paling sering dipakai, tapi dengan catatan bahwa n-nya bilangan bulat positif. Contoh, kalau ada fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya pangkatnya turun jadi 2x, pangkat atasnya dikurangi 1 jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 2x. Kalau kita punya fx sama dengan x pangkat 3 misalnya, berarti turunannya pangkatnya turun 3x, 3 dikurangi 1 sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini juga berlaku untuk fx sama dengan x. Untuk fx sama dengan x kan sebenarnya dia x pangkat 1. Maka turunannya adalah 1x 1 dikurangi 1 sama dengan 1x pangkat 0. Kita tahu bahwa x pangkat 0 sama dengan 1, maka dia 1. Maka turunan fx terhadap x identitas dia akan selalu bernilai 1. Jadi sebenarnya aturan identitas juga dari aturan pangkat. Contohnya lagi, terakhir, 3x kuadrat ditambah 5x. Maka turunannya adalah 2-nya turun, berarti 3 2-nya turun, tiga dikali 2x pangkat 2 dikurangi 1 berarti dia pangkat 1, 5x, x ini masih fungsi identitas, maka 5x jadi 5 tambah 5, maka dia jadi 6x tambah 5. Begitu. Jadi rajin-rajinnya berlatih untuk aturan pangkat karena ini yang paling sering dipakai. Selanjutnya adalah fungsi konstan. Oh, ini berlaku. Misalnya ada fx sama dengan 3x pangkat 5. Berarti dia 3 kan konstan ya, konstanta. Dia sama dengan 3-nya tetap. Kalau ada maka dia sebenarnya sama saja dengan f aksen x-nya, 3-nya tetap, 5-nya turun, x pangkat 5 min 1 4 sama dengan 15 x pangkat 4. Begitu. Selanjutnya aturan penjumlahan dan aturan pengurangan.
Kita langsung pakai contoh saja biar lebih cepat pahamnya. Ada fx dan ada gx. Kalau coba kita turunkan satu persatu, ada f aksen x nya jadi 3 dikali 3 x pangkat 2 ditambah, ingat kalau 2x berarti dia jadi 2 kali 1 x pangkat 0, maka 3 kali 3 9 x kuadrat ditambah 2. Lalu kalau kita cari g aksen x, turunan untuk gx adalah 2 dikali 2x dikurangi 0, karena untuk fungsi konstan dia jadi 0, ini pangkat 1, maka dia sama dengan 4x. Nah, sekarang kita coba jumlahkan. F aksen x ditambah g aksen x, dia sama dengan 9x kuadrat tambah 2 ditambah 4x sama dengan 9x kuadrat tambah 4x tambah 2. Maka untuk pengurangannya sama dengan 9x kuadrat ditambah 2 dikurangi 4x. Tidak berubah ya, karena tidak ada yang bisa dioperasikan lagi. Nah, ini kalau kita cari turunannya dulu baru dioperasikan. Gimana kalau kita operasikan dulu? Dijumlahkan dulu. Maka 3x kuadrat plus 2x ditambah 2x kuadrat min 5 sama dengan 3x pangkat 3 ya, ini 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 2x min 5. Kita turunkan. Aksen, jangan lupa 9x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Lalu selanjutnya kalau penjumlahannya tidak banyak berubah sebenarnya. Tapi ini jadi 3x kuadrat min 2x kuadrat tambah 2x tambah 5. Kalau kita turunkan, ini jadi 9x, ini x pangkat 3, x kuadrat min 4x plus 2. Nah, kalau diperhatikan dia turunannya sama. Untuk penjumlahan dia sama, lalu untuk pengurangan dia juga sama. Jadi terserah kalian mau dijumlahkan dulu baru diturunkan atau diturunkan dulu baru dijumlahkan, sama, tidak masalah. Ini aturan untuk penjumlahan dan pengurangan. Lalu dua operasi selanjutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian. Ini agak berbeda. Kalau untuk perkalian biasanya boleh juga dengan ditulis U dikali V aksen, dengan catatan U sama dengan Fx dengan V sama dengan Gx.
karena di beberapa buku kalian menggunakan U dan V. U kali V aksen berarti dia U V aksen ditambah U aksen V. U V aksen ditambah U aksen V. Gitu. Untuk perkalian, untuk pembagiannya sama, berarti dia U per V aksen. Aksen berarti dia ada turunannya, berarti U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Jadi ini V kuadrat ya, ini sama dengan GX pangkat 2. Kita langsung dicontoh. Pertama kita cari dulu jawab. Kita cari dulu F aksen dan G aksennya. F aksen X-nya berarti sama dengan U aksen sama dengan 9x kuadrat plus 2. Kemudian kita cari G aksen X-nya sama dengan V aksen 4x min 5. Ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Maka U dikali V sama dengan U V aksen ditambah U aksen V. U-nya berapa? 3x pangkat 3 ditambah 2x. V aksennya berapa? Ingat, V aksen 4x min 5. U aksennya berapa? 9x kuadrat 9x kuadrat ditambah 2. V-nya adalah 2x kuadrat min 5. Ini nanti silakan dijabarkan sendiri. Dia jadi 12x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 3. Ini jadi x pangkat 4. 12x pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 9 dikali 2 18 x pangkat 4 dikurangi 45x pangkat 2 ditambah 2x kuadrat min 10. Nanti silakan dijabarkan sendiri ya, sambil kalian membuat catatan di bukunya. Kemudian untuk pembagian U per V aksen, maka dia U aksen V. U aksen V. U aksen berarti dia 9x kuadrat. 9x kuadrat plus 2 dikali V 2x kuadrat min 5 dikurangi U V aksen. U-nya 3x kuadrat plus 2x. V aksennya 4x min 5. Lagi Gx kuadrat berarti dia 2x kuadrat min 5 pangkat 2. Ini contoh soalnya memang agak besar, makanya jadi agak panjang. Jadi kalau kalian ingin mencoba di contoh yang lebih sederhana, silakan saja dicari contoh-contoh soalnya di buku kalkulusnya. Kesimpulannya,
Jika terdapat sebuah fungsi X yang mana itu membentuk sebuah kurva, maka turunan fungsi tersebut bisa ditentukan menggunakan definisinya. Pertama, definisi yang berdasarkan limit, atau dia bisa menggunakan aturan pangkat, teorema aturan pangkatnya, atau dia menggunakan aturan perkalian. Kemudian ada lagi aturan perkalian dan aturan pembagian. Jadi sebenarnya materi hari ini seputar ini, cuman memang membutuhkan materi prasyarat, yaitu persamaan garis lurus dan garis singgung, seperti itu. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas lebih jauh tentang turunan. Jangan lupa untuk latihan soal di buku kalkulusnya. Semakin sering kalian mengerjakan soal, semakin kalian memahami konsepnya. Sekian dulu, kurang lebihnya jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.